Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas mengenai alkana. Sebelum masuk materi inti dari alkana itu sendiri, kita akan membahas terlebih dahulu gambar yang akan muncul berikut ini. Nah, seperti teman-teman lihat bahwa ini merupakan gambar dari SPBU. SPBU merupakan singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, yang isinya terdapat bensin. Nah, pada tahun 2019, masyarakat Indonesia telah mengkonsumsi BBM sebesar 70 juta kiloliter. Sementara pada tahun 2020, sebesar 65 juta kiloliter, yang artinya terdapat penurunan sebesar 7% dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia pada saat itu. Apa sih komponen utama dari bensin? Ada yang tahu nggak? Oke, kita bahas ya. Komponen utama dari bensin atau bensin itu sendiri berasal dari minyak bumi mentah yang berwujud cairan hitam yang dipompa dari perut bumi. Nah, dalam cairan ini terdapat atau mengandung minyak bumi yang mengandung senyawa hidrokarbon. Dengan melalui proses yang dinamakan destilasi, bensin dapat terbentuk dengan komponen utamanya yaitu hidrokarbon berantai lurus dimulai dari C7 atau heptana sampai dengan C11. Dengan kata lain, bensin terdiri dari molekul hidrogen dan karbon yang terikat satu sama lain, membentuk rantai hidrokarbon berjenis alkana. Bensin sendiri memiliki daya bakar yang berbeda-beda. Kekuatan dari daya bahan bakar ini dapat dilihat dari bilangan oktan yang ditentukan melalui uji pembakaran sampel bensin. Biasanya dibandingkan dengan berbagai campuran N-heptana dan isooktana. Namun, selain kegunaan bensin yang banyak, terdapat beberapa efek negatif yang ditimbulkan dari hasil pembakaran BBM itu sendiri, yaitu terjadinya pencemaran udara oleh CO2. Selain itu juga jika CO atau karbon monoksida dari pembahan bakar itu tidak sempurna, akan bersifat racun bagi tubuh. Nah, tadi di gambar awal tadi telah menyinggung mengenai alkana. Alkana sendiri merupakan termasuk jenis hidrokarbon yang memiliki ikatan rantai tunggal saja. Secara umum, alkana memiliki akhiran nama dengan ana. Sama halnya dengan sikloalkana. Sikloalkana juga termasuk hidrokarbon jenis alkana. Bedanya apa? Bedanya ialah sikloalkana itu membentuk cincin, sementara alkana itu membentuk rantai karbon. Seperti yang bisa teman-teman lihat pada gambar yang akan datang. Pada gambar di sebelah kiri yaitu sikloheksana, sementara sebelah kanan yaitu rantai karbon dari dekana. Dapat teman-teman lihat sendiri kan perbedaannya. Sikloalkana itu membentuk cincin, sementara dekana tidak. Sekarang kita masuk ke sifat fisik alkana. Yang pertama, alkana itu bersifat nonpolar, sehingga dapat larut dalam kegiatan nonpolar atau pelarut organik yang kepolarannya rendah. Alkana juga termasuk hidrofobik atau tidak suka air, dikarenakan alkana tidak dapat larut dalam air. Hal ini berkaitan dengan sifatnya yang nonpolar, karena air sendiri bersifat polar sehingga alkana tidak dapat larut. Alkana juga baik sebagai pelumas untuk besi karena mencegah air terkena permukaan logam yang akan mengakibatkan korosi. Alkana sendiri memiliki massa jenis atau Rho sekitar 0,7 gram per mili. Dibandingkan dengan air yang memiliki massa jenis lebih rendah yaitu 1 gram per mili, alkana memiliki massa jenis yang lebih rendah dibanding air, sehingga alkana tidak dapat larut dalam air. Selanjutnya kita membahas mengenai titik didih pada alkana itu sendiri. Titik didih dalam alkana sejalan dengan meningkatnya jumlah atom karbon serta penambahan berat molekul. Nah, teman-teman dapat melihatnya pada grafik yang menunjukkan titik didih versus banyaknya atom karbon. Grafik ini saya dapatkan dari buku Organic Chemistry 6th edition. Pada garis biru menunjukkan kenaikan titik didih sejalan dengan naiknya berat molekul pada alkana. Sementara pada garis hijau menunjukkan kenaikan titik didih pada rantai alkana yang memiliki cabang. Selain titik didih, alkana juga memiliki titik leleh, yang rinciannya akan muncul pada tabel berikut ini. Seperti yang teman-teman bisa lihat, pada tabel berikut
terdapat titik leleh dan titik didih, serta kegunaan dari struktur rantai alkana yang ditampilkan. Misalkan pada CH3, CH2, CH3 memiliki titik leleh minus 190 derajat Celcius dan titik didih minus 42 derajat Celcius. Dan terus sampai ke bawah, sampai kepada rantai karbon CH3, CH2 16 kali, CH3 dan seterusnya, yang memiliki titik leleh 72 sampai 76 derajat Celcius dan titik didih 532 derajat Celcius. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa pada titik leleh dan titik didih ini terdapat kegunaan atau fungsi dari rantai karbon alkana sendiri. Seperti misalkan dari CH3, CH2, CH3 sampai CH3, CH2 3 kali sampai CH3 memiliki kegunaan bahan bakar gas. Sementara dari CH3, CH2 4 kali CH3 sampai CH3, CH2 7 kali CH3 memiliki fungsi sebagai bensin atau yang kita bahas tadi dari SPBU. Dan terus sampai ada yang bahan bakar diesel, parafin, aspal, dan sebagainya. Hal ini didapatkan dari minyak bumi yang dilakukan proses pengolahan yang bernama destilasi. Setelah tadi kita membahas mengenai sifat fisik dari alkana, sekarang kita masuk ke dalam tata nama alkana itu sendiri. Jika alkana tidak memiliki cabang pada rantainya atau berantai lurus, akan memudahkan kita dalam pemberian nama alkana itu sendiri. Tetapi, sebagian besar alkana memiliki struktur isomer, yang artinya diperlukan adanya tata nama pada alkana. Misalkan sebagai contoh, terdapat 2 isomer dari C4H10. Jika digambarkan tidak bercabang, maka disebut butana. Tetapi jika digambarkan dengan cabang, maka disebut isobutana, yang berarti iso itu isomer, butana itu butana sendiri. Jadi isobutana merupakan isomer dari butana. Secara visual, teman-teman dapat melihatnya. Sebelah kiri merupakan struktur atau rantai dari butana, sementara sebelah kanan merupakan dari gambar dari isobutana. Butana merupakan tata nama secara IUPAC, sementara isobutana merupakan tata nama secara trivial. Sistem tata nama IUPAC didasarkan pada nama alkana berantai lurus. Di antara tata nama yang berantai lurus, di antara lain terdapat nama dari metana, etana, propana, dan sebagainya. Oleh karena itu, terdapat beberapa peraturan yang harus dipahami dalam membuat atau menyusun tata nama pada alkana. Peraturan pertama yaitu rantai utama. Pada peraturan pertama ini, pertama kita harus mencari terlebih dahulu rantai karbon yang paling panjang dan memberikan nama rantai karbon tersebut dengan nama dasar, seperti nama dasar yang tadi metana, etana, propana, dan sebagainya. Karbon yang menempel pada rantai utama disebut substituen karena karbon tersebut tersubstitusi pada rantai utama. Peraturan kedua ialah nomor rantai utama. Peraturan kedua ini menggunakan penomoran dimulai dari ujung rantai yang terdekat dengan cabang. Peraturan ketiga pada tata nama IUPAC ini ialah penamaan alkil. Nama dari karbon yang tersubstitusi pada rantai terpanjang disebut alkyl group. Alkyl group ini diberi nama berdasarkan penggantian akhiran ana pada alkana menjadi il. Misalnya metana menjadi metil jika CH4 atau rantai dari metana itu sendiri sebagai cabang alkyl group. Nah, ada beberapa contohnya seperti ada metil, ada propil, ada butil. Untuk satu karbon atau CH4 itu dinamai metil. Jika 2 karbon, etil. Jika 3 karbon, propil. Jika 4 karbon, ada kelompok butil, ada kelompok isobutil, ada kelompok sekunder butil, dan ada kelompok tersier butil. Nah, untuk peraturan yang terakhir atau peraturan keempat itu sendiri merupakan pengaturan multiple group. Peraturan terakhir ini digunakan untuk memberi nama dalam alkyl lebih dari satu grup. 1 atau 2 atau lebih substituen disajikan dengan mengurutkan substituen tersebut berdasarkan alfabetikal. Saat 2 atau lebih alkyl ada dalam satu rantai, digunakan awalan di, tri, tetra, dan lain-lain. Di berarti 2, tri berarti 3, tetra berarti 4, dan seterusnya.
Bisa dilihat oleh teman-teman bahwa di layar handphone atau smartphone atau laptop kalian terdapat dua contoh dari penamaan alkana secara IUPAC. Yang sebelah kiri itu merupakan contoh yang salah, sementara sebelah kanan merupakan contoh yang benar. Mari kita lihat satu-satu. Yang sebelah kiri kenapa disebut salah? Karena dari peraturan pertama dulu deh, kita coba mulai. Kita menunjukkan penentuan rantai utama yang paling panjang. Sudah betul, ada 7 rantai karbon atau karbon, sama-sama 7 ya. Dan peraturan kedua kita lihat penomoran dimulai dari yang terdekat cabang. Gambar sebelah kiri, cabangnya penomoran dimulai dari yang paling atas, sehingga nomor cabang itu di nomor 3, sementara sebelah kanan penomoran dimulai dari yang bawah, sehingga cabang diambil yang paling dekat yaitu nomor 2. Jadi kesalahan pada sebelah kiri, gambar sebelah kiri, yaitu pada penomoran pada mulainya penomoran rantai karbon, sehingga menyebabkan rantai karbon sebelah kiri memiliki penamaan yang salah. Nah, tadi itu merupakan video pertama saya mengenai definisi, sifat fisik, dan peraturan-peraturan pada tata nama IUPAC. Pada video selanjutnya, saya akan membahas mengenai reaksi-reaksi yang terjadi pada alkana, seperti reaksi pembakaran, reaksi sulfonasi, reaksi nitrasi, reaksi halogenasi, dan reaksi pirolisis atau cracking. Nah, sebelum ke pertemuan atau video kedua, kita ulas balik dulu yuk teman-teman. Yang pertama, kita bahas mengenai definisi dan sifat fisik alkana. Definisi dari alkana itu sendiri merupakan jenis hidrokarbon yang memiliki ikatan rantai tunggal saja. Secara umum, alkana memiliki akhiran nama dengan ana, sama halnya dengan sikloalkana. Tetapi terdapat perbedaan. Jangan sampai lupa ya, sikloalkana itu memiliki rantai yang tertutup atau membentuk cincin, sementara alkana pada umumnya rantainya terbuka. Kemudian sifat fisik yang lain diantaranya ada alkana bersifat nonpolar, alkana tidak suka air atau hidrofobik. Rho dari alkana itu lebih ringan daripada air, yaitu 0,7 gram per mili. Titik didih dalam alkana sejalan dengan meningkatnya jumlah atom karbon serta penambahan berat molekul. Kemudian ada beberapa titik lelehnya. Titik lelehnya pun sejalan dengan seperti titik didihnya, yang dimana semakin panjang rantai karbon suatu alkana, maka titik lelehnya pun semakin besar, dimulai dari minus 190 derajat Celcius dan sampai 72-76 derajat Celcius. Tata nama alkana yang peraturan pertama yaitu rantai utama dipilih terlebih dahulu rantai karbon yang paling panjang. Peraturan kedua dimulai dari penomoran dimulai dari ujung rantai yang terdekat dengan cabang. Peraturan ketiga yaitu penamaan alkil. Peraturan keempat merupakan multiple group. Terima kasih telah menyaksikan video pertama saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.